Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, hari ini kita berada di tanggal 23 September 2023. Kemarin kita udah dapat beberapa data penting dari kalender ekonomi. Ada data soal retail sales, core retail sales dari Inggris, teman-teman. Dari data kemarin menunjukkan tren yang masih cenderung negatif ya, rata-rata negatif, meskipun memang sudah mulai ada sedikit perbaikan. Tapi ini masih butuh sih untuk ditingkatkan karena penjualan dari Inggris sekarang memang lesu-lesunya saat ini. Perekonomian di Eropa, Uni Eropa itu semuanya pada lesu, teman-teman. Jadi masing-masing negara itu punya pengaruh terhadap negara yang lain. Jadi kalau satu negara bermasalah, seperti kemarin beritanya Jerman ya, itu krisis parah di sana, dan tentunya akan berimpact langsung kepada negara-negara tetangganya. Dan kemarin juga kita dapat data dari manufacturing, S&P Manufacturing Global Composite untuk Amerika Serikat, teman-teman. Dari data ini menunjukkan poinnya itu masih berada di sekitaran 50. Artinya perusahaan-perusahaan saat ini masih dalam posisi konservatif dan tidak terlalu bisa untuk ekspansi bisnis mereka. Hari ini karena hari Sabtu nggak terlalu banyak news ya, hanya ada CFTC, ini data dari Bapepti-nya Amerika, teman-teman, dan juga negara-negara Inggris seperti ya negara seperti di Inggris dan juga Uni Eropa itu melaporkan untuk data-data soal seperti oil, kemudian juga ada rig, terus juga ada ya Nasdaq 100, teman-teman, dari perspektif net position. Jadi ya laporan-laporan untuk transaksi komoditi di sana. Dan karena nggak terlalu banyak news, kita akan langsung masuk ke market crypto atau news-news yang ada di market crypto. Teman-teman, NFT akhirnya worthless ya, hampir 90% lebih NFT itu tidak berguna. Ini kita sudah masuk ke fase bubble-nya, di mana NFT yang kemarin itu ramai banget ya diperbincangkan, mulai dari Bored Ape, kemudian juga ada NFT kelas yang lain. Kalau di Indonesia ada Gozali Everyday, dan juga ya NFT yang lain itu akhirnya lama-kelamaan minim peminat, dan akhirnya harganya mendekati zero, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah bubble yang sebenarnya bisa dipetik pelajarannya, dan pelajaran yang kita ambil adalah tidak semua yang ada di market crypto itu bakalan kepake. Jadi semua inovasi yang ada itu bisa menjadi sebuah inovasi yang bagus di awal, tapi kedepannya market juga akan seleksi. Market akan logis dalam hal menilai mana yang sebenarnya berfungsi, yang worth it, mana juga yang worthless. Jadi NFT dalam kategori ini sebagai yang namanya aset eh, apa namanya seni, teman-teman, itu bisa dibilang mayoritasnya itu tidak berguna, dan juga mungkin hanya ada beberapa yang memang punya apa namanya seni yang bisa dihargai. Jadi tidak semua aset NFT itu bagus ya, mayoritas bahkan buruk sekali, teman-teman, dan hanya memanfaatkan hype ya. Mereka menjual kayak apa namanya lukisan berupa NFT, cuman ya secara fungsi nyata akhirnya dipertanyakan, dan orang juga lama-lama logis kenapa mereka harus membeli sebuah NFT itu kalau ya fungsinya juga nggak terlalu banyak. Menurut saya sih NFT ini bakalan sangat-sangat baik bila metaverse, dunia virtual atau dunia gaib tersebut itu berhasil menjadi realita. Karena ketika seseorang menggunakan alat VR untuk masuk ke metaverse, mereka akan bisa memajang NFT mereka di sana. Kalau di dunia nyata, NFT itu nggak bisa dipajang misalkan di ruang tamu kalian atau di ruang tidur kalian. Jadi kalian harus menunjukkannya lewat digital. Dan itu memakan effort ya. Beda sama lukisan yang bisa kita tempel di mana-mana, dan itu tentunya berguna untuk menambah dekorasi rumah misalkan. Tapi kalau metaverse belum ada, menurut saya sih NFT ini masih belum bakalan sangat-sangat bagus ya. Jadi masih worthless. Kalau kata website ini, Rolling Stone, itu katanya 90
5% dari NFT yang hype itu worthless dan tidak berguna. Next, kita akan bahas dari Binance yang akan berencana untuk melakukan delisting untuk stablecoin mereka di Europe, di Eropa, teman-teman. Ini karena ada regulasi dari MiCA. MiCA sendiri adalah sebuah asosiasi ya semacam regulator gitu ya yang menangani untuk kawasan Eropa. MiCA sendiri itu sudah membuat regulasi bahwa tidak ada stablecoin di Uni Eropa. Ya, jadi stablecoin yang diperdagangkan di platform exchange itu tidak diperlukan, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman melakukan perdagangan nih, beli Bitcoin, itu nggak perlu pakai USDT. Teman-teman bisa langsung beli Bitcoin dengan USD. Ataupun kalau di Eropa ya berarti mata uangnya euro, teman-teman. Berarti Bitcoin, euro. Kita bisa langsung bertransaksi di sana tanpa ada stablecoin berbentuk euro. Nah, ini sebenarnya menurut saya sebuah apa ya? Mungkin cara mereka dalam hal penggunaan euro supaya euro juga nggak kalah kuat, teman-teman. Kalau mereka pakai mata uangnya langsung, otomatis akan ada permintaan terhadap euro juga. Jadi dengan demikian diharapkan ya apa namanya tidak menggunakan stablecoin itu bakalan mempertahankan atau memperkuat kekuatan dari mata uang euro mereka. Lalu ada berita mengejutkan dari Bybit. Bybit dilaporkan akan melakukan penghentian sementara mulai dari 8 Oktober untuk pengguna Bybit di Inggris dan tidak akan dapat menggunakan platform ini kecuali mereka menarik dana dan juga menutup posisi. Kami harus menunda penawaran kelayakan kami kepada warga Inggris, sementara kami mempertimbangkan kembali pendekatan kami terhadap pasar yang penting. Ben Zhou, salah satu pendiri dari CEO Bybit, mengatakan dalam sebuah pernyataannya dibagikan di DL News. DL News ya, teman-teman. Mulai tanggal yang sama, perusahaan kripto menargetkan pasar Inggris perlu mendapat izin atau akan dipenjara dengan denda yang besar. Jadi Bybit kayaknya mengalami masalah terhadap regulasi dan mereka diminta untuk menghentikan layanan mereka per 8 Oktober di Inggris, teman-teman. Dan ini akan berpeluang untuk Bybit kembali keluar dari market Inggris. Sebelumnya Bybit sudah keluar dari Kanada karena memang masalah regulasi juga yang terlalu ketat. Sekarang sepertinya mereka juga akan kehilangan potensi untuk ekspansi lebih besar di Inggris karena mereka juga dinyatakan bahwa mereka akan kemungkinan keluar juga, teman-teman, di market Inggris. Itu dari Bybit. Kemudian ini sebuah data ya, teman-teman, yang menurut saya cukup penting. Jadi kebangkrutan sekarang itu sudah masuk ke titik tertingginya, sama seperti krisis financial subprime mortgage di 2008-2009, bahkan kasusnya terus sampai 2010. Itu cukup panjang tuh kasus krisis subprime mortgage. Dan itu terjadi juga ketika kasus COVID-19, teman-teman, C-19. Ya, ini kasusnya juga membuat banyak sekali perusahaan-perusahaan itu collapse. Dan ternyata pasca COVID itu masih terus berlanjut dan sampai sekarang jumlah terus meningkat, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari data-datanya, default rate above financial crisis level itu terus naik ya di 2002 menjelang 2024 ini. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang itu lagi kesulitan banget sama yang namanya likuiditas. Dan menurut konferensi The Fed kemarin ya kan, Jerome Powell mengatakan bahwa kemungkinan kita resesi itu kecil banget. Katanya dia hanya melihat resesi di tahun 2027 dan sekarang belum dilihatnya sebagai sebuah resesi. Ini teman-teman, job opening are collapsing. Nah, karena perusahaan-perusahaan sekarang lagi kesulitan likuiditas, mungkin banyak perusahaan yang nggak bisa ekspansi, terus juga profit mereka menurun. Akibatnya apa? Akibatnya pembukaan tenaga kerja lama-lama turun juga. Dan ini sebenarnya bagus dan sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh The Fed. Kalau saya melihat dari data ini sebenarnya cukup optimis juga, teman-teman. Kalau Amerika Serikat bakalan bisa soft landing dan kedepannya secara bertahap pembukaan lapangan kerja itu akan menurun. Pembukaan lapangan pekerjaan menurun artinya orang bisa pindah kerja, ngelamar kerja itu menurun. Dan data pengangguran yang naik itu akan menjadi kabar bagus untuk The Fed. Karena teman-teman, kalau mereka tidak menaikkan jumlah pengangguran,
otomatis orang-orang yang produktif kan masih banyak tuh. Orang-orang yang produktif mereka masih bisa memperoleh gaji dan lain sebagainya. Otomatis mereka masih bisa belanja. Dan itu tentunya menjadi salah satu indikator juga kenapa kalau mau menurunkan inflasi penganggurannya harus dinaikkan. Jadi ya ibaratnya sesuatu yang harus diseimbangkan, teman. Jadi gitu. Kalau melihat data dari job opening collapse ini yang cenderung mengalami apa namanya penurunan ya, decline ya. Ini menurut saya ya sebuah sesuatu indikasi yang bagus. Semoga aja ke depannya inflasi bisa cenderung ditekan di tengah kenaikan dari harga energi saat ini. Oke, lalu ada linear finance. Ya, ini sebuah layanan DeFi yang nama tokennya Lina, teman-teman. Jadi kan dia punya yang namanya LUSD atau Lina USD, sebuah stablecoin yang di backup sama USD ya. Itu kabarnya kemarin itu dapat serangan, menjadi sasaran serangan yang mengakibatkan terkurasnya seluruh likuiditas dari LUSD. Kabarnya sampai nol, teman-teman. Ini sebenarnya kabar negatif untuk token Lina. Luna sama-sama kolaps karena masalah dari apa namanya stablecoin. Dan ya pergerakan harga Lina tadi aku pantau nggak kenapa-kenapa, teman-teman, setelah kasus daripada ini. Saya sendiri nggak tahu apakah nanti akan ada drop susulan atau bagaimana, tapi teman-teman boleh untuk pantau ya token Lina. Siapa tahu harganya bakalan crash juga nantinya. Kemudian ada dari crypto payment, layanan crypto payment bernama Achelmi Pay. Ini nama tokennya ACH, teman-teman. Baru aja dapatkan lisensi transmitter untuk Amerika Serikat. Jadi ini kabar yang sangat-sangat bagus. Per 20 September kemarin, Achelmi Pay itu dapat regulasi, teman-teman, dari Amerika Serikat dan bisa menawarkan layanan mereka. Mereka juga kerjasama sama perusahaan seperti Coinbase dan juga Jack Dorsey Block. Ini untuk transmitter license. Ya, ini merupakan sebuah perkembangan yang bagus untuk Achelmi ya, teman-teman. Ini setahu saya sih sebuah layanan platform gitu, di mana dia menawarkan kemudahan dalam hal transaksi sampai minim sekali, sampai batasan minimalnya itu sangat-sangat kecil. Artinya dia bisa digunakan untuk transfer dana ini itu dengan jumlah minimal yang sangat-sangat kecil, teman-teman. Good news untuk Achelmi. Oke, sekarang udah waktunya kita bahas dari pergerakan harga Bitcoin seperti apa. Nah, kemarin dari S&P 500 ditutup negatif ya, meninggalkan gap. Kemudian dari indeks dolar menurut saya masih kuat dan sekarang sudah mencapai level resistance-nya. Ini sesuai dengan target yang memang kita udah lihat, teman-teman, bahwa indeks dolar DXY akan berpeluang untuk naik sampai kisaran 105,8 dan sudah tercapai meskipun akhirnya mengalami koreksi di level resistance tersebut. Ya, dengan posisi yang sama, Bitcoin dan kawan-kawan masih tetap struggle dan cenderung mengalami tekanan jual. Sementara sih pergerakan dari Bitcoin ya memang ada kenaikan dalam beberapa waktu, tapi saya melihat belum ada sebuah pergerakan dari yang namanya whales. Volume perdagangannya agak naik, tapi nggak gimana-gimana juga. Smart money-nya kosong, dari RSI cenderung menguat. Dari indikator ini sih sebenarnya menunjukkan bahwa kita sebenarnya masih dalam proses tekanan, teman-teman. Jadi belum optimistis untuk bullish. Nah, tapi satu hal yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan, kalau saya sih melihat bahwa kedepannya, kedepannya ya, artinya beberapa bulan ataukah beberapa tahun, inflasi mau nggak mau pasti akan turun juga. Kalau melihat dari kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi kalau saya melihat dari makroekonomi, sepertinya inflasi memang bakalan turun dan Amerika akan berhasil mencapai soft landing. Nah, kalau memang benar skenario-nya seperti itu, maka harusnya aset-aset kelas seperti misalkan saham, kemudian gold, kemudian juga Bitcoin, itu mungkin akan dapat momentum untuk turun jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang kita masih akan melihat prospek yang cerah terhadap Bitcoin, teman-teman. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi pada Bitcoin hari ini, entah dia naik turun, ya kan mungkin dia turun sampai level 20.000,
20.000, 22.000 atau mungkin 24.000, ya itu it's okay teman-teman. Menurut saya bukan menjadi sesuatu yang masalah banget. Karena saya melihat ke depannya, wah ini dari data-data makro ya kan, inflasi pelan-pelan turun meskipun harga energi yang naik ya. Kemudian dari segi pengangguran makin lama makin banyak. Job opening juga makin lama makin turun karena mungkin perusahaan-perusahaan besar dari ekspansinya sulit, pendanaannya sulit karena apa namanya, mereka punya interest rate yang tinggi, teman-teman. Suku bunganya tinggi, mau minjem di bank bunganya ketinggian, akhirnya nggak jadi inflasi, nggak jadi nambah pegawai. Jadi ini berkaitan satu sama lain. Dan menurut saya kalau The Fed masih bisa maintain ini dengan sangat-sangat baik dan berujung sama soft landing, akan menjadi indikasi yang bagus untuk aset-aset kelas yang hari ini tersideways itu dapat momentum buat bullish ke depannya. Jadi kalau dari saya, daripada kita coba buat nebak-nebak support di mana, tetap paling bagus adalah DCA, teman-teman. Di range-range yang menurut kita pribadi itu sebagai potensial yang menarik. Gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, level-level yang menarik itu jelas di level-level support seperti 25.000, di 24.000 sampai 22.000. Range support yang kuat. Dan mungkin kalau ada drop yang parah banget, ya bisa bisa aja sampai ke 19 sampai 20.000, teman-teman. Tapi itu kan ya sekarang belum terjadi. Even ketika beberapa data menunjukkan inflasi sepertinya stagnan, tapi The Fed juga nggak agresif menaikkan suku bunga, cenderung Bitcoin masih struggle ya. Belum terlalu ada bantingan yang keras. Cuma kalau dari beberapa indikator memang menunjukkan volumenya turun secara global, secara bulanan itu turun, terus juga smart money juga makin lama makin kecil di market. Jadi indikasinya adalah banyak institusi besar masih pada wait and see untuk posisi sekarang. Bagaimana dengan kalian? Apakah udah mulai cicil beli atau justru masih nunggu harga yang lebih murah? Oke, gitu aja mungkin pembahasan kita kali ini terhadap Bitcoin, teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan juga kita punya komunitas diskusi di Telegram, teman-teman yang mau dapat update terbaru tentang dunia kripto, kalian bisa banget untuk join. Di sini kita bisa sama-sama diskusi soal market ya, sharing-sharing ataupun ya buat teman-teman yang memang suka berbagi. Jadi difasilitasi di layanan forum Telegram ini. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya Andre, makasih.